Inspirasi. Informasi nilai semangat pendidikan integritas ruang akademik. Universitas Jember Kampus Bondowoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspirasi, selamat datang di podcast Edukasi UNED Kampus Bondowoso. Di episode kali ini kita akan kumpas tuntas cerdas mengelola daging kurban dari penyimpanan sampai sajian sehat. Alhamdulillah telah hadir bersama kita narasumber Bu Erwina Safitri, STP MS. Beliau adalah dosen prodi gizi Untas Jember. Baik, buat yang ingin Idul Adha tahun ini lebih berkah sekaligus sehat, tetap stay di sini karena daging yang berkah itu bukan cuma dibagi rata, tapi juga yang diolah dengan ilmu. Baik, langsung kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Tamis. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Sehat Bu? Nggih. Sehat alhamdulillah. Hal pertama yang perlu saya tanyakan, mengapa penanganan daging kurban yang benar sangat penting saat Idul Adha, Ibu? Oke, kalau kita bicara daging ya Pak Tamis, ini adalah salah satu bahan makanan gitu ya yang tinggi protein, kemudian juga tinggi kadar air. Nah, ini akan sangat mudah untuk ditumbuhi bakteri gitu. Jadi, penanganan yang tepat saat pengolahan daging, kemudian saat penyimpanan pun sangat penting gitu untuk menjaga agar kualitas dagingnya itu baik, kemudian juga mengurangi resiko atau menghilangkan resiko keracunan makanan begitu. Jadi, penanganan atau pengelolaan daging ini sangat penting saat Idul Adha ini gitu. Nggih. Nah, selanjutnya apa kesalahan paling umum di masyarakat dalam menyimpan daging kurban, Ibu? Mungkin yang paling umum di masyarakat ini ya Pak, terkait misalnya masyarakat atau rekan-rekan semua menerima daging kurban gitu dari masjid gitu ya. Kemudian langsung disimpan dalam kemasan yang besar atau bulky ke dalam freezer ataupun chiller gitu. Sedangkan, hal ini akan membuat kita kesulitan gitu untuk nantinya membagi, ketika masak. Jadi, eee misalnya, ketika ingin masak biasanya kan kita butuhnya hanya sekitar 500 gram ataupun mungkin lebih kecil daripada itu. Kalau kita simpan dalam misalnya 1 kilo langsung kita masukkan ke dalam freezer, itu kan proses dagingnya membeku. Ketika kita thawing atau kita cairkan, ini akan membutuhkan waktu lama dan ini juga akan meningkatkan potensi, kontaminasi bakteri. Jadi, alangkah baiknya ketika kita menerima daging kurban, itu dibagi dulu porsinya. Misalnya kita sekali masak 500 gram ya simpan per porsi. Dan juga daging itu harus disimpan, dalam kemasan yang kedap udara, Pak. Jadi ketika daging tidak disimpan dalam kemasan, misalnya bolong plastiknya ataupun mungkin plastiknya rusak, ini akan mengalami kerusakan fisik. Jadi dagingnya nanti akan mengalami freezer burn gitu kalau dalam istilah ilmu kami. Dia mengalami kerusakan fisik, kemudian nanti juga, mungkin tekstur dan sebagainya akan, berpengaruh gitu. Kemudian, terkait penyimpanan yang terlalu lama di suhu ruang gitu. Jadi ketika kita menerima daging kurban, alangkah baiknya itu langsung disimpan di dalam freezer ataupun chiller gitu, untuk menghindari tadi pertumbuhan bakteri. Karena paling lama di suhu ruang itu hanya sekitar 2 jam saja, Pak. Jika lebih daripada itu, kemungkinan kerusakan daging akan sangat, besar terjadi gitu. Pendek sekali berarti 2 Iya jam nggih? iya 2 jam. Apalagi kalau suhunya panas gitu ya, Pak. Nggih. Suhunya panas, di lingkungan yang panas ataupun mungkin lembab, biasanya 1 jam itu sudah terlihat nanti kerusakannya gitu. Jadi Mmm, harus hati ekstra segera nggih. iya. Nggih, untuk selanjutnya apakah daging kurban itu perlu dicuci sebelum disimpan, Bu? Nah, ini juga, mungkin masyarakat di luar sana agak bingung juga ya, Pak, apakah perlu dicuci sebelum disimpan? Nah, ini kalau menurut ilmu kami ketika daging itu dicuci sebelum disimpan, apalagi menggunakan air ya, Pak, air air yang kita nggak tahu ini bersih atau tidak, ini akan meningkatkan potensi kontaminasi bakteri. Apalagi media air ya, air plus protein itu sangat disukai oleh bakteri. Jadi sebisa mungkin ketika kita ingin menyimpan daging, diusahakan tidak usah dicuci dulu, dicucinya nanti saat, mau proses memasak Masak. gitu. Mmm, nggih. Nah, untuk memasak biar tidak alot dan, apa namanya, tetap lezat gimana, Bu? Kalau bicara tentang tekstur daging ya, Pak, kebetulan di kami itu ada ilmu yang namanya mempelajari tentang enzim gitu ya, Pak. Banyak mungkin dari masyarakat itu yang memasak, daging biasanya dimarinasi dengan
buah nanas dulu. Mmm, Buah nanas, nggih. kemudian ataupun mungkin daun pepaya, kemudian ada juga yang pakai jahe gitu. Nah, ternyata kandungan di dalam, bahan-bahan ini itu tuh ada yang namanya enzim protease atau enzim yang bisa memecah protein. Nah, makanya sebelum diolah, daging itu biasanya dimarinasi dengan bahan-bahan tersebut agar proteinnya tuh, terdegradasi dulu. Jadi, teksturnya menjadi lunak gitu, Pak. Kemudian juga, kalau di nanas itu ada enzim namanya bromelin, kemudian di papaya itu ada enzim papain, di jahe itu ada ginger protease. Jadi ada enzim-enzim yang memang bisa, melunakkan Mmm, tekstur daging. Kemudian juga, apa namanya, kalau misal mengiris, itu diusahakan berlawanan dengan serat dagingnya gitu. Biasanya kan ya kita nggak tahu ngirisnya bagian mana gitu. Kalau agar tidak alot ya diusahakan berlawanan dengan melintang ya? iya, dengan arah seratnya, melintang dengan arah seratnya gitu, Pak. Nah, untuk selanjutnya daging kambing, Bu, ya kan kita semua tahu daging kambing itu kan baunya perengus nggih. Iya. Nah, itu gimana cara mengurangi bau perengus pada daging kambing? Kalau perengus biasanya datangnya dari lemak sih, Pak. Jadi, kalau misal masak daging kambing ya sebisa mungkin lemak dikurangi, kemudian dicuci bersih juga dan menggunakan rempah-rempah yang memang menimbulkan wangi-wangi seperti serai, kemudian daun jeruk dan sebagainya. Ataupun mungkin nanti, sebelum dimasak, dimarinasi dulu dengan, daun jeruk ataupun mungkin jeruk nipis untuk mengurangi bau Mengurangi amisnya gitu, Pak. oke oke. Terus selanjutnya, bagaimana cara mengolah jeruan ini agar higien dan enak dikonsumsi? Iya, kalau jeroan ini kan ya mungkin banyak masyarakat yang suka ya, Pak, jeroan, termasuk saya juga suka banget sama jeroan, apalagi jeroan ayam gitu ya. Kalau kita bicara jeroan itu kan, bagian tubuh hewan yang memang dilalui oleh kotoran-kotoran ya. Makanya kita sebisa mungkin harus mengolahnya dengan cara yang baik gitu agar tidak mengontaminasi, ke tubuh kita gitu. Jeroan ini sebelum dimasak harus benar-benar dibersihkan dari tadi Pak, kotorannya. Kemudian ketika kita akan mengolahnya, gunakan sebisa mungkin gunakan alat yang memang tidak bercampur dengan alat yang digunakan untuk masak lainnya gitu, untuk menghindari yang Mmm, namanya kontaminasi kontaminasi. silang gitu. Kemudian, sebelum memasak juga, dipastikan tadi ya bersih Pak, dan selama proses pemasakan dipastikan itu masak sempurna atau matang sempurna untuk menghindari bakteri-bakteri yang mungkin tumbuh. Sebenarnya bakteri itu akan mati ketika dimasak, Pak. Tapi ada beberapa bakteri yang dia menghasilkan racun atau toksin, yang ketika dimasak pun dia masih tetap ada. Jadi kemungkinan keracunan pun masih ada walaupun sudah dimasak gitu. Jadi dipastikan benar-benar jeroan yang kita terima dicuci bersih, tidak usah nunggu waktu lama lagi ataupun mungkin langsung disimpan juga nggak apa-apa, tapi jangan terlalu lama di suhu ruang untuk menghindari, pertumbuhan bakteri gitu. Mmm. Itu, Pak. Nah, untuk selanjutnya, apa ciri-ciri daging yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi? Nah, ini juga penting ini. Mmm, Biasanya kan masyarakat juga nyimpen daging terlalu lama di suhu ruang, akhirnya, "Oh ini kok berlendir ini masih bisa dimakan nggak ya?" Gitu ya. Sebenarnya ciri-ciri daging yang sudah tidak layak untuk dimakan itu, atau tidak layak dikonsumsi biasanya dari teksturnya, Pak, itu sudah lembek, Pak. Kemudian secara warna. Biasanya kalau daging segar ya merah muda segar, merah segar gitu ya warnanya. Kalau daging yang sudah rusak, itu warnanya adalah keabu-abuan ataupun mungkin kehijauan. Kemudian ada lendir gitu dan yang paling penting adalah baunya tidak seperti biasanya, itu baunya menyengat atau mungkin bau asam gitu, Pak. Itu berarti dagingnya memang sudah tidak layak untuk dikonsumsi. oke, selanjutnya Ibu nggih, bagaimana cara mencegah kontaminasi bakteri selama pengolahan daging kurban? Oke, kalau bicara kontaminasi ya tadi kontaminasi silang ya, Pak. Mmm, Jadi sebisa mungkin ketika kita memasak, jangan menggunakan alat-alat yang sama dengan bahan-bahan yang, apa namanya, bahan-bahan matang gitu. Jadi misal talenan atau pisau yang kita gunakan untuk bahan mentah, jangan digunakan untuk bahan yang matang gitu. Jadi perlu adanya pemisahan alat-alat. Kemudian juga tadi jangan dibiarkan terlalu lama di, suhu ruang. Kemudian kalau kita masak jeroan, ya sebisa mungkin dipisahkan gitu ya. Jeroan dan daging yang akan kita masak ya dipisahkan, alat dan mungkin pisau, talenan dan sebagainya gitu untuk nggih. menghindari kontaminasi tadi, Pak. Nah, terakhir nih Bu, mungkin ada pesan untuk masyarakat agar pengelolaan daging kurban lebih sehat dan aman?
Mungkin pesannya buat masyarakat semua, handling atau pengelolaan daging itu ilmunya sangat penting. Jadi, teman-teman semua masyarakat di luar sana silakan dipelajari juga bagaimana cara mengolah daging yang baik, karena sebenarnya selain keberkahan yang kita cari kan kebermanfaatan dari daging itu ya, Pak. Betul. Kalau, daging sudah kita terima tapi ternyata tidak bermanfaat karena mungkin kita lalai dalam mengelolanya ataupun mungkin menyimpannya akan sia-sia juga. Jadi sangat penting untuk kita mempelajari tentang, bagaimana mengelola atau mengolah, daging dengan benar gitu, Pak. Oke, sobat inspirasi, demikian perbincangan kita dengan Ibu Erwina terkait dengan penyimpanan, pengelolaan, dan pengolahan daging kurban. Semoga perbincangan kita ini membawa manfaat. Terima kasih Bu Erwina. Terima kasih Semoga kembali, Pak. ilmunya bermanfaat untuk kita Amin. semua. Sobat, demikian perjumpaan kita. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.